Ya, untuk membahas sejauh mana prospek bank lapis kedua tersebut serta apa saja tantangan yang akan dihadapi, kita telah terhubung dengan analis senior LBP Enterprise, ada Mas Lucky Bayu Purnomo. Apa kabar, Mas Lucky? Ya, baik Mas Lucky. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Corner, Mas Lucky. Ya. Ya, Mas Lucky, kalau kita bicara mengenai keputusan dari Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan 25 basis point, ini kemudian mendapatkan respon yang cukup positif dari investor yang kemudian memutuskan untuk banyak membeli bank-bank big cap lah ya, seperti Bank Mandiri, Bank BRI dan lain sebagainya. Pertumbuhannya dari harga sahamnya kemarin cukup menarik. Kalau kita lihat kemudian saham-saham bank second liner, sebetulnya seberapa besar mereka juga terpengaruh terhadap penurunan suku bunga acuan ini, Mas Lucky? Ya, kami melihat bahwa penurunan suku bunga yang dilakukan berdasarkan rapat Dewan Gubernur sebesar 0,25 basis point menjadi 7,5% itu sebenarnya menjadi sentimen atau dampak negatif bagi bank second liner, karena yang menjadi persoalan utama adalah perolehan atau kontribusi dari penurunan tingkat suku bunga itu dapat menekan kinerja fundamental saham-saham perbankan, terutama saham second liner, karena yang menjadi persoalan utama adalah bank second liner ini tidak memiliki market share atau populasi sebaran kredit itu yang begitu besar. Itu yang pertama. Kemudian dengan minimnya sebaran kredit tersebut, mereka praktis tidak bisa memperoleh margin daripada suku bunga yang ia tetapkan, karena suku bunga acuannya sendiri sudah diturunkan oleh Bank Indonesia. Sehingga praktis bagi mereka yang berada di bank yang berada di second liner, kemudian kapitalisasinya cukup kecil, kemudian market share-nya juga terbatas, ditekan dengan suku bunga yang diturunkan, ya mereka tidak bisa memperoleh ruang gerak lagi untuk mendorong perolehan margin daripada penentuan suku bunga yang ia tetapkan terhadap proses kredit yang ia lakukan. Jadi itu sebenarnya dampak negatif bagi bank second liner. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bahwa kondisi NPL, non-performance loan bank second liner saat ini saya kira dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, karena satu, bila mana suku bunga bank diturunkan, sedangkan kondisi non-performance loan-nya meninggi atau meningkat, ya berarti bank tersebut lebih banyak mengelola aset bermasalah dibandingkan mengelola sistem atau bisnis keuangannya, dan itu sebenarnya yang tidak diinginkan dari setiap industri perbankan. Dan ini menjadi persoalan utama justru ketika BI rate diturunkan, mereka tidak dapat melakukan kegiatan kredit dengan maksimal karena suku bunga acuannya diturunkan. Namun NPL-nya atau non performance dalam kondisi tinggi, artinya itu menjadi persoalan dalam perlambatan fundamental. Baik, ya Mas Lucky, artinya ada disparitas antara suku bunga acuan yang diturunkan dengan bunga kredit yang dibebankan kepada konsumen gitu ya, dan ini kemudian menyebabkan bank-bank second liner menjadi agak kerepotan dengan diturunkannya suku bunga acuan ini. Apakah ini betul? Ya, apakah ini berlaku rata saja atau ternyata ada bank-bank second liner yang secara kinerja keuangan memang tidak sebegitu parahnya terkena dampak dari diturunkannya BI rate ini, Mas Lucky? Saya kira ini berlaku umum, karena yang menjadi persoalan utama adalah pelaku pasar itu menyikapi situasi ini hanya memandang sejauh mana besar rasio likuiditas pertama, kemudian kapitalisasi. Nah, kalau kita lihat Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, ya kemudian kita bisa lihat beberapa bank pilihan lainnya seperti BNPA atau CIMB Niaga, ya itu masih dalam kondisi yang defensif atau masih bisa bertahan. Yang menjadi persoalan adalah bank-bank seperti satu misalnya Bank Permata, kemudian Bank Danamon, kemudian BABP, ya dan beberapa bank yang memiliki tingkat likuiditas yang terbatas, itu tentu
akan merasakan dampak yang sama. Jadi tidaklah ini berlaku pilih kasih bagi saya ya, karena satu yang menjadi pokok persoalan adalah apa? Mayoritas saat ini kredit beredar di Indonesia itu dikuasai oleh sektor retail, karena tingkat kemampuan daya beli masyarakat Indonesia masih menengah ke bawah. Sedangkan populasi masyarakat Indonesia itu yang lebih besar itu berada di sektor menengah ke bawah, itu mayoritas mereka menggunakan sistem kredit seperti kepemilikan rumah, kepemilikan apartemen, kendaraan bermotor, hingga elektronik dan sebagainya. Nah, bagaimana jika ia melakukan kegiatan multi finance, sedangkan suku bunga acuannya dalam kondisi yang tertekan, berarti mereka dan mayoritas di antara mereka dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya untuk pertumbuhan kinerja fundamental. Oke, artinya Anda betul-betul tidak merekomendasikan saham-saham second liner ini, walaupun secara sektoral, secara umum perbankan dinilai sangat baik, namun investor harus betul-betul memilih, dan yang direkomendasikan adalah saham-saham perbankan yang big cap ya, Mas Luki ya? Ya, tentu secara objektif kita harus melihat ada dua hal, yaitu ya yang big cap pertama ya. Kalau kita mau main ke second liner ya kita harus memperhatikan posisi di bulan Maret, karena Maret adalah musim laporan keuangan. Baik. Oke, Mas Luki, terima kasih atas analisa Anda pagi hari ini. Ya, Mas Luki. Selamat berlibur. Ya, terima kasih Mas Luki. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.